Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, selain memiliki tempat wisata pantai yang indah, juga memiliki sumber daya alam pesisir berupa tambak ikan bandeng. Potensi budidaya air payau di wilayah ini sangat menjanjikan. Dengan memiliki panjang pantai yang cukup luas mencapai 10.000 hektar. Sektor perikanan memegang peranan penting di wilayah Kuala Pembuang, ibu kota Kabupaten Seruyan, yang memiliki garis pantai dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Usaha budidaya ikan bandeng membuka peluang kerja dengan melibatkan sekitar 700 orang pelaku usaha perikanan. Hasil produksi budidaya tambak ikan bandeng mencapai 7.000 sampai 8.000 ton per tahun. Ikan bandeng merupakan salah satu komoditas perikanan budidaya yang banyak dikembangkan oleh masyarakat, khususnya di Kecamatan Seruyan Hilir, Desa Sungai Udang. Tambak ikan bandeng di Kabupaten Seruyan, daerah yang potensial Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur. Total luasannya sekitar 10.000 hektar, 3.000 hektar berada di Kecamatan Seruyan Hilir Timur, kemudian 7.000 hektar berada di Kecamatan Seruyan Hilir. Di beberapa desa Sungai Undang, Desa Sungai Perlu, dan Desa Persil. Kemudian untuk yang potensial sudah digarap ada berjumlah 3.000 hektar. Dengan total petani tambak sekitar pembudidaya tambak bandeng sekitar 700 orang. Nama saya Supianto, saya tadinya dari Kumai, merantau ke sini di tahun 2008. Terus saya ikut di budidaya tambak, bekerja di tambak sampai pada saat ini. Di sini saya juga pelaku usaha pembudidaya, juga pengepul. Di situ ada nilai ekonominya juga ada, di samping itu juga strategis dan sesuai juga dengan memang ada kehobian juga gitu. Untuk yang saya sendiri ada beberapa hektar lah, cuman untuk mitra istilahnya pelanggan lah, teman itu di luasan di 3.000 hektar di sini lebih kurangnya di 60% lah kita yang distribusikan hasil mereka, kita yang nampung gitu. Budidaya ikan bandeng di wilayah ini umumnya menggunakan lahan tambak yang berada di daerah air payau dekat dengan laut. Budidaya tambak dilakukan secara tradisional atau semi-intensif dengan penggunaan pakan alami, yaitu sistem budidaya dengan mengandalkan pakan yang berasal dari lingkungan tambak itu sendiri, seperti lumut dan mikroorganisme yang tumbuh alami. Untuk sistem budidaya bandeng, memang sampai saat ini mereka masih tradisional. Kenapa tradisional? Pertama, mereka tidak memberi pakan. Cuman mereka harus menyiapkan lahan yang luas, yang seharusnya 1 hektar, mereka harus menyiapkan 2 atau sampai 5 hektar. Nah, kemudian juga dalam pemasaran kami ada kendala terhubung dengan harga dan pendistribusian kemana kami melempar hasil panen. Dibandingkan dengan sistem intensif, mereka lebih menguntungkan dengan sistem tradisional. Tidak ada pakan dan tidak ada mungkin pupuk ada untuk menumbuhkan pakan alami.
dan juga kepastian harga di pasaran. Petani kita kebanyakan tidak mendapatkan harga yang ideal. Kemudian juga dari sisi pemerintahannya kami masih belum mendapatkan solusi sehingga bisa meningkatkan harga petani menjual. Nah, kalau untuk sistem intensif mereka harus perlu pakan. Ini harus harga jual ikan bandengnya harus bisa balik modal. Paling kada dapat keuntungan petani dan bisa mereka panennya lebih cepat. Kalau sistem tradisional mereka panennya paling cepat 6 bulan dengan hasil yang terbatas. Nah, karena kita tempat melempar belum banyak, kemudian dan harga pun tidak memadai. Kalau kita berpindah ke sistem intensif atau sistem yang lebih modern. Penggunaan pakan alami memiliki beberapa kelebihan, seperti biaya produksi yang lebih rendah, kualitas air yang lebih baik, dan potensi hasil panen yang lebih sehat. Pakan alami juga lebih mudah dicerna oleh ikan dan dapat meningkatkan kualitas air tambak secara alami. Pemeliharaan ikan bandeng tanpa memberikan pakan buatan, karena ikan bandeng adalah jenis ikan herbivora, yaitu jenis ikan pemakan tumbuhan. Tambak ikan bandeng dengan sistem tradisional dianggap lebih cocok dan lebih murah dibanding semi-intensif atau intensif. Kebetulan di sini kami membudidaya di sini dengan cara tradisional ya, tradisional sekali. Kami di sini tidak memakai pakan pelet, pakan tambahan. Kami hanya memanfaatkan lumut sebagai makanan untuk lebih menghemat biaya kos di budidaya kami lah gitu. Kebetulan kita di sini petaninya tradisional sekali ya. Jadi untuk penggunaan pupuk itu hanya memakai insting aja. Jadi biasa kita pakai NPK, perkembangannya tanahnya bagus gitu. Jadi kita tidak punya alat khusus yang untuk mengukur unsur hara, termasuk pH tanah berapa. Kita tidak punya itu. Kita hanya menggunakan insting tradisional lah intinya gitu. Untuk penyiapan lahan kita sterilkan dulu ya pertama ya. Kita sterilkan dulu. Kalau untuk penjemuran lahan kita nggak lama, sekitar 4 sampai 1 minggu, 4 hari sampai 1 minggu. Kemudian kita tebar pupuk NPK. Setelah itu kita isi air dengan volume air yang cukup tipis aja gitu. Nanti kalau sudah lumut mulai berkembang, baru kita tambahkan air pelan-pelan. Untuk dari nol seperti ini yang habis panen, kita menjadikan pakan sampai penuh, kurang lebihnya 1,5 bulan sampai 2 bulan itu. Kita netralkan dulu. Setelah itu baru kita masukkan benih. Budidaya tambak ikan bandeng dengan sistem tradisional, masa panen umumnya 5-7 bulan sejak penebaran bibit. Meski begitu, lama masa panen juga bergantung pada permintaan pasar. Dalam waktu 5 bulan, biasanya ikan sudah memenuhi besaran yang diminati pasar, yaitu berisi 3-4 ekor per kilogramnya, bahkan bisa mencapai 7 ons per ekor. Umumnya, petani tambak di desa Sungai Undang membudidayakan ikan bandeng tidak mencampur jenis ikan lainnya di dalam satu kolam. Namun, biasanya udang dan kepiting masuk ke dalam kolam secara alami. Keadaan normal sekitar 5-7 bulan kita sudah siap panen. Di situ ukuran ikan berkisar antara 3 ekor sekilo sampai 7 on per ekor gitu.
Untuk sementara ini memang kita untuk bibit kita ngambilnya dari Bali. Nah, Bali artinya kita pesan dari Bali, kemudian di sini kita karantina sekitar 20 sampai 1 bulan. Setelah itu baru kita distribusikan ke petaninya gitu. Baru ditebar di lahan tambak yang sudah kita siapkan tadi. Ya, untuk hasil alhamdulillah cukup buat bertahan hidup, cukup lah itu. Bahkan mungkin ada sebagian dari teman-teman yang lagi rezekinya bagus juga bisa untuk muliakan anak gitu. Untuk di tambak bandeng ya, budidaya ikan bandeng itu kita bisa tak katakan minim lah untuk operasional, termasuk bibit juga itu sebenarnya minim. Karena begini, sifatnya bandeng itu dari nol itu kita tidak menggunakan pakan pabrikan lah, pakan pelet tidak menggunakan. Jadi kita mengandalkan pakan yang ada. Kalau kita tebar katakan 10.000 ekor itu saat ini harga bibit estimasinya ya kisaran 150 sampai 200 rupiah per ekor. Nah, estimasi modal bibit kita 2 juta, kemudian pupuk kita targetkan di 2 juta, kos di 5 juta lah biaya operasional. Itu kita targetkan ikan 10.000 hidup 50%. Itu untuk ukuran 45 itu sudah dapat 1 ton. 1 ton hitungannya kalau kita kalikan harga sekarang di 14.000, ya estimasi dapatnya 14 juta per 1 siklus. Cuman di samping itu, sembari kita menunggu ikan besar, di sini kita juga ada potensi-potensi lain yang menyumbang, termasuk ada kepiting, ada udang sayur. Nah, disitulah untuk tambahannya gitu. Karena kita tradisional, jadi tidak udang itu tetap kita budidaya, cuman secara alami dia datang sendiri dari ngikut air tadi gitu. Setelah ikan dipanen, langkah selanjutnya dilakukan pengemasan. Ikan-ikan dimasukkan ke dalam box-box bersama campuran es. Pecahan-pecahan es batu tersebut untuk menjaga agar ikan tetap segar pada saat didistribusikan ke pasar untuk dijual. Ikan bandeng dari Seruyan, selain memenuhi kebutuhan wilayah setempat, juga didistribusikan ke kabupaten seperti Kota Waringin Timur dan Kota Waringin Barat, bahkan ke provinsi tetangga Kalimantan Barat. Ikan bandeng segar ini selain memenuhi kebutuhan pasokan pasar untuk dikonsumsi langsung, juga bisa menjadi produk olahan. Kalau untuk pendistribusian hasil, sementara ini pemasaran, sebenarnya masih banyak kendala terkait kalau selagi kita panen raya. Biasanya kan di sini tambak itu bergantung dengan musim ya. Nah, bergantung dengan musim, ada saat kemarau, ada saat hujan. Kalau di saat kita panen raya, itu kalau ikan laut lagi banyak, itu bisa juga kita agak kesusahan memasarkannya. Untuk sementara ini yang sudah kita supply untuk Kabupaten Kotim ya, Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, juga ada kita kemarin sering juga supply ke Kalimantan Barat, ke Kabupaten Ketapang. Sementara itu juga pernah kirim ke Jawa juga, pernah juga kita pasarkan ke Jawa. Untuk harga sepertinya masih kurang maksimal lah, karena produksi kita sebenarnya cukup, terus konsumennya kita cuman dapat yang utamanya di 2 kabupaten tadi. Kalau untuk kabupaten kita sendiri di sini, karena kita di sini kabupaten kita di pesisir, jadi untuk ikan banyaklah untuk di kabupaten kita ini.
Selain hasil perikanan tambak, Kabupaten Seruyan juga terkenal penghasil kepiting bakau terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah. Di gudang miliknya ini, setiap hari Pak Subianto dibantu beberapa orang rekannya membeli kepiting dari warga sekitar. Subianto, selain sebagai petani tambak, juga sebagai pengepul ikan bandeng dan kepiting. Kepiting-kepiting ini sebagian besar berasal dari nelayan yang menangkap di wilayah pesisir laut dan juga di areal tambak. Di sini kepiting disortir sesuai ukuran dan berat. Setidaknya ada 7 spek ukuran penilaian untuk menentukan harga. Untuk ukuran spek super, dihargai berkisar Rp160.000 per kilo. Sementara itu untuk yang masih kecil juga dibeli, namun akan dilepas kembali ke tambak untuk pembesaran. Terkait kepiting ini salah satu hasil tambak yang lumayan dibilang cukup besar lah, karena sembari kita menunggu ikan bandeng besar, kita dibantu oleh disambil membudidaya kepiting. Kepiting ini nilai jualnya cukup tinggi. Cuman kalau kita produksi secara massal untuk kepiting belum bisa, karena kita terkait keterbatasan bibit, karena belum ada hijer. Nah, sementara ini yang kami lakukan di sini, mereka ada yang nangkap dari alam, ada juga yang dari tambak. Jadi yang dari alam itu biar mereka tangkap masih kecil, tetap kita beli di sini, kita tampung, kemudian saya distribusikan lagi ke petani tambak supaya dipelihara, dibesarkan. Nah, disitulah nilai tambahnya di tambak ini gitu. Jadi di saat kita panen bandeng itu boleh dikatakan hasil bandeng itu sudah murni keuntungan. Jadi kita ngambil kosnya dari seperti kepiting, terus udang sayur, di situ ada yang dari alam. Ya, terkait kepiting ini, makanya tadi dari alam itu, penangkap alam tetap ditangkap yang kecil. Cuman di sini saya inisiatifi, tetap saya beli dan kemudian saya distribusikan ke petani-petani tambak untuk dibesarkan. Disitulah nilai keuntungan yang cukup lumayan gitu. Ini kan masih di bawah ukuran. Nah, jadi kalau untuk kita pasarkan kan sayang sekali. Makanya seandainya ada hijeri atau semacam pembenihan kepiting untuk dibudidayakan, sebenarnya sangat berpotensi gitu. Untuk nilai ekonominya lebih sangat berpotensi sekali. Karena di sini dia tidak memerlukan lahan sendiri, jadi kita sharing dengan bandeng. Nah, jadi satu dengan lahan di bandeng tadi. Disitulah nilai tersendiri. Buat membantu biaya yang jaga, biaya operasional, kemudian pupuk dan sebagainya lah. Bahkan boleh dikatakan bisa lebih dari itu untuk kepitingnya gitu. Permintaan kepiting terus meningkat, namun pasokan terus berkurang, dikarenakan selama ini masih diperoleh dari alam. Kepiting ini selain memenuhi kebutuhan wilayah sekitar, juga akan dikirim ke Jakarta dengan kualitas ekspor. Kalau untuk permintaan pasar, kepiting meningkat karena produksinya yang mengurang, dikarenakan kurangnya kita kan sebagian mengharapkan dari alam, karena kita tidak bisa dibudidaya secara massal tadi. Ya, jadi kita mengharapnya dari alam, jadi semakin ke depan untuk dari alam semakin berkurang. Gitu. Makanya untuk kebutuhan pasar sangat besar sekali untuk kepiting, karena kita masuk ke ekspor, ke harga Cina, ekspor Cina kita kalau untuk kepiting. Kabupaten Seruyan memiliki potensi budidaya perikanan yang besar. Namun, banjirop mengancam produksi perikanan budidaya, sehingga para petani sering merugi.
Banjirop dapat menghanyutkan ikan bandeng ke laut sehingga mengakibatkan berkurangnya hasil panen. Selain banjirop, akses jalan menuju tambak juga menjadi tantangan. Infrastruktur yang belum memadai dapat menghambat akses transportasi, seperti pengangkutan hasil panen, sehingga meningkatkan biaya operasional. Di infrastruktur kita, seperti keadaannya gini, kalau lagi musim hujan, susah sekali lewat ya. Kasiannya begini, bagi masyarakat pembudidaya yang sini yang punya anak kecil, yang dia tinggalnya di tambak, itu untuk akses ke sekolah itu kalau kita dari tambak kesusahan kalau lagi pas hujan gitu. Kemudian keluhan kami di tambak itu terkait abrasi pesisir pantai itu agak cepat sekali. Nah, di tahun 2008 itu saya di sini, saya lihat antara tambak masyarakat dengan pesisir pantai itu masih ada pelindung ya, kisaran antara 700 meter sampai setengah kilo, sampai 500 meter. Nah, pada saat ini itu banyak yang sudah terkikis oleh ombak gitu. Jadi kalau pas lagi pasang rop, kami sini juga kadang gagal panen karena tambak kami kena ombak, lewat airnya, kadang tanggulnya putus, ikannya keluar gitu. Nah, jadi harapan kami untuk pemerintah daerah maupun provinsi minta diperhatikanlah untuk arah diabrasi dengan gendala-gendala kami di sini gitu. Dinas Perikanan dengan beberapa dinas yang terkait, misalnya PUPR juga, kami berusaha untuk membuka akses ke wilayah pertambakan budidaya bandeng. Kendalanya kita tidak bisa sekali 1 tahun terselesaikan, bertahap. Dan kemudian juga kami melihat di pesisir pantai memang ada beberapa wilayah pantai yang sudah terbuka. Tidak ada penghalang seperti misalnya mangrovenya. Mangrovenya mungkin terkikis atau bagaimana, karena terus terang untuk Dempon yang punya dinas perikanan tadi dulu jauh dari pinggir pantai, sekarang sudah bisa melihat pantai. Nah, artinya beberapa ratus meter itu sudah terkikis hilang. Secara turun-temurun, masyarakat di wilayah pesisir Seruyan banyak menggantungkan hidup mereka pada sektor perikanan sebagai sumber utama pendapatan. Masyarakat tidak hanya terlibat dalam budidaya bandeng, tetapi juga dalam penangkapan ikan laut dan pengolahan hasil laut lainnya, seperti ikan asin. Dengan pengelolaan yang baik, budidaya ikan bandeng di pesisir pantai dapat memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan.